dibuka terus, tidak pernah kapan saja kalau mau datang suruh datang. Jadi Paula hingga saat ini kurang lebih 4 bulan ya, masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anak. Bahkan solusi untuk menjemput anak-anak di sekolah secara bergantian hingga saat ini belum ada kesempatan. Baim ada keperluan yang bersifat dia punya profesi, izin kepada majelis, dia sudah pulang. Yang alhamdulillah baik, kita ada penambahan bukti 3 sehingga total itu menjadi 82 bukti, terutama lebih banyak bukti itu adalah bukti video, di mana video itu juga video anak-anak, ya anak-anak yang saya tidak perlu jelaskan, yang jelas semua bukti kita sampaikan dan ada saksi fakta 3 sehingga total saksi fakta menjadi 11. Habis itu ahlinya 3 dan kita juga diminta untuk mendatangkan ahli lagi 1. Saya akan ikhtiar untuk mendatangkan 1 ahli lagi. Jadi ini perkara 82 bukti, 11 saksi, 3 ahli, mungkin tambah 1 ahli lagi. Saya tidak boleh sampaikan karena sangat-sangat rahasia dan tidak boleh saya sampaikan kepada siapapun juga. Tapi majelis yang meminta saya mendatangkan ahli di bidang tersebut. Tapi kalau yang tadi ahli psikolog anak, tadi boleh saya sampaikan. Tambahannya itu bentuk video yang tidak perlu saya sampaikan. Yang jelas video itu membuktikan bagaimana adanya sebuah trauma terhadap anak pada ibu. Maksudnya CCTV. Ya, kalau CCTV itu kan kamera yang kita ada. Ini langsung di videoin, diajak tertentu aja. Udah diputar juga dalam persidangan tadi dan saksinya ada yang lama itu ahli dan itu adalah ahli konselor anak. Jadi dia yang memberikan terapi terhadap anak supaya tidak trauma, sehingga ditemukan tadi ada delay trauma terhadap anak kepada seseorang yang tidak perlu saya sampaikan, seperti itu. Bukan, ini bagian dari proses pembuktian. Jadi ikhtiar seorang ayah itu wajib, begitu sebaliknya nanti. Yang jelas kita harus sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa di dalam proses hukum terkait dengan sebuah perceraian, di mana apabila ada persoalan hak asuh anak, ingat sekali lagi saya katakan bahwa dikembalikan kepada anak. Hak asuh anak atau apa yang terpenting kepada anak, apa yang membuat nyaman anak, itulah yang harus diputuskan. Jadi itu adalah menjadi sebuah pedoman dan pegangan terhadap majelis hakim di dalam memutus apabila ada sengketa terkait status anak. Itu tidak boleh saya jawab ya, kalau itu kan terlalu yang jelas faktanya anak-anak sama baik. Selanjutnya tidak perlu saya jawab karena itu adalah jawaban dari pertanyaanmu sendiri ya. Jadi apabila ada seseorang lebih nyaman dengan seseorang, kira-kira dia lebih nyaman dengan siapa? Jadi saat ini dia lebih nyaman dengan salah satu orang tua. Nggak perlu saya jawab karena saya jatuhnya subjektif. Selanjutnya nanti ya ini saya lagi ikhtiar mencari ahli yang saya bilang saya tidak boleh sampaikan, tapi kalau tadi ahli konselor anak saya sampaikan. Nah, tapi kalau ahli lainnya mohon maaf saya tidak boleh sampaikan karena itu diamanat oleh majelis hakim. Tolong carikan ahli. Ada penambahan ahli, tadi sebetulnya ada saksi, cuma karena saya lihat sidang kita udah cukup lama, kasihan
yang sidang yang lainnya saya ikhtiar tadi majelis kita tunda saja karena ada saksi lagi, tapi kalau tetap kita periksa akhirnya perkara yang lain terganggu, sedangkan yang lain ini mungkin ada persoalan cerai, ada perkara yang lain. Jadi ya udah, kita yang harus lebih paham lah ya, supaya semuanya bisa dilayani secara baik oleh majelis hakim. Jadi cukup 2 saksi, tapi itu pun memakan waktu hampir 3 jam ya seingat saya. Nah, itu kan sudah ada ahlinya. Jadi kalau kami sudah menyiapkan ahli, kalau nanti kita meminta Komnas Anak dan sebagainya, itu memerlukan administrasi panjang. Jadi kita datangkan ahli, ya silakan ditanya. Kalau misalnya mereka juga ingin mendatangkan ahli, silakan. Tidak ada sesuatu yang dilarang. Majelis hakim membuka pintu selebar-lebarnya, kedua pihak diberi hak yang sama. Ini bukan sidang berlarut-larut, karena ini sidang-sidang ini memang ada bukti-bukti. Jadi bukti ini memang ada, jadi kita sampaikan. Lebih banyak bukti itu berbentuk video sebetulnya. Ini nggak ada kaitannya dengan suruh membantah, silakan, karena kami punya bukti. Jadi nggak penting lah ya, karena di dalam hukum Islam itu saya kan nggak perlu harus bicara di sini ya bagaimana seorang istri terhadap suaminya, itu ada dasarnya. Islam itu memberikan batasan-batasan dan garis yang keras bagaimana seorang istri berperilaku terhadap suami. Saya nggak tahu, bukan saya nggak punya kepentingan. Saya cuma menghadirkan fakta yang lain. Saya nggak ada kepentingan mau dihadirkan. Jadi bukan tidak pernah, kapan saja kalau mau datang sudah datang. Jadi supaya lebih nyaman datang aja kapan. Jadi Paula hingga saat ini kurang lebih 4 bulan ya, masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anak. Bahkan solusi untuk menjemput anak-anak di sekolah secara bergantian hingga saat ini belum ada kesempatan. Jadi gini, dalam proses hak asuh anak, sekali lagi saya katakan, itu dikembalikan kepada anak. Jadi kalau yang selama ini seakan-akan itu adanya sesuatu menjadi hak ibu, itu adalah sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Karena dengan adanya konvensi hak anak, adanya juga surat edaran dan seterusnya, apa yang terbaik kepada anak, apa yang membuat anak itu nyaman, apa yang menjadi dia tenang dan sebagainya, itu disitulah itu anak harus berada. Jadi manakala dia nyaman dengan ayahnya, tenang dengan ayahnya, tidak trauma dengan ayahnya, hak asuh itu harus diserahkan kepada ayahnya. Begitu sebaliknya. Jadi tidak ada keharusan, kewajiban kepada bahwa apabila terjadi sini wajib kepada ibunya. Itu sudah bukan lagi, itu koma sekarang. Bisa diserahkan kepada ayahnya apabila demi kepentingan anak itu sendiri, demi kebaikan, kenyamanan, ketenangan anak-anak itu sendiri, maka hak asuh itu bisa kepada ayahnya. Itu ada sebuah pedomannya, saya tidak perlu sampaikan, nanti dicari saja. Ya, ada jurisprudensinya juga. Jadi gini ya, pertama-tama itu memang konsep dasar atau normanya ya. Norma yang ada di dalam hukumnya itu yang ada di 105 dan 110. Itu normanya. Jadi beda ya antara norma dengan jurisprudensi. Indonesia tidak menganut jurisprudensi. Karena Indonesia itu menganut dalam pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dibilang tadi itu adalah kaidah yang menjadi rumusan dalam surat edaran Mahkamah Agung. Itu yang harus dipertanyakan. Tapi norma itu tidak akan tergantikan dengan adanya kaidah. Itu satu, gitu kan. Dan kemudian
itu pun sebenarnya tidak bisa digunakan putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebenarnya bukan juga kaidah. Itu ada jenjangnya. Satu jenjangnya itu adalah kaidah, gitu kan? Dan kemudian kalau nggak ada kaidah itu makanya hakim menemukan hukum. Nah, hakim menemukan hukum itu yang ada di dalam jurisprudensi. Ya, jurisprudensi ini adalah putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah dirumuskan dalam kamar di dalam Mahkamah Agung. Misalnya contoh ini adalah perdata khusus gitu ya. Nah, di dalam perdata khusus itu sudah ada ditentukan bahwa inilah kaidahnya. Misalnya contohnya tentang the best interest of justice, interest of the child, gitu kan? The best interest of the child gitu. Untuk kepentingan terbaik bagi anak. Itu memang gitu ya, baru dilihat nanti tentang bagaimana sih sebenarnya menurut pendapat-pendapat dari ahli-ahli. Itu maka ada gradasi-gradasi tadi atau urutan-urutannya sehingga gitu kan itu bisa digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Itu kira-kira ya, terkait dengan ada putusan Mahkamah Agung ya. Jadi tidak semua putusan Mahkamah Agung dikatakan jurisprudensi, enggak. Dan lagi pula di Indonesia tidak menerapkan yang namanya jurisprudensi. Kalaupun ada nggak menerapkan jurisprudensi, yang ada di Indonesia itu adalah menerapkan kaidah-kaidah berdasarkan keputusan yang ada di dalam kamar masing-masing. Kamar perdata khusus, kamar perdata, pidana khusus dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian setelah itu baru naik ke jenjang selanjutnya, itu adalah norma. Norma di mana? Itu yang ada di dalam kompilasi hukum Islam gitu. Jadi nggak salah-salah yang begitu-begitu. Gradasinya ada. Nah, orang bilang baca, ya baca, tapi baca itu harus dimengerti. Dimengerti itu harus dipahami juga gitu kan, sesuai dengan konteks. Itu kira-kira. Jadi jangan sesat nanti kalau bisa memahami bahwa ini ada putusan Mahkamah Agung dan ini menjadi acuan, enggak. Tapi putusan Mahkamah Agung itu harus dirumuskan di dalam suatu kesepakatan di Mahkamah Agung, Mahkamah Perdata khusus gitu kan, dan itu dirumuskan menjadi kaidah. Ya, nilai trauma tadi dari hasil psikolog. Tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas psikolog tadi menyampaikan dia diminta karena ada trauma. Tidak boleh saya sampaikan. Itu udah terlalu terkait dengan kita. Yang jelas ada psikolog anak melakukan terapi terhadap anak. Ya, itu kan kata dia ya. Kita juga ada kok. Dan lagi pula kita nggak akan menceritakan itu di luaran ya. Karena kita berbeda ya. Karena prinsipnya begini ya. Kalau memang benar-benar ya untuk kepentingannya anak, ini yang begini-begini nggak bisa di luar-luaran. Karena itu bisa menyisakan yang namanya file-file nanti ya, bisa dicari nanti. Nah, mengapa anak-anak itu akan cari ada apa sih? Nah, itu makanya kita sedari awal, dan Paula itu sangat menghormati Baim sebagai ayah, sangat menghormati. Ayahnya baik. Itu. Nah, jadi persoalan itu biar nanti kita akan mengkontestasikan ya, atau mendiskusikan itulah ya di ruang persidangan itu, dan kami menilai bahwa itu tidak patut kami ceritakan. Kenapa tidak ada pada saat ini gitu ya? Ya, ini sebenarnya dia memang ada kegiatan untuk kepentingan untuk anak-anak juga sebenarnya. Nah, jadi dia memang mengharapkan awalnya bersama dengan anak-anak untuk pergi ya namanya bisa dengan anak-anak ke bekerja dan sekaligus bersama mereka. Sangat sedih. Saya tidak akan membahas itu karena itu akan tertrack nanti di sistem elektronik gitu ya. Oleh sebab itu maka biarlah kami nanti akan mendiskusikan itu. Mohon itu untuk kepentingan dari anak-anaknya. Kalau kita berbicara tentang the best interest of the
child gitu kan, itu jangan sampai tersampaikan. Cuma mau bilang bahwa itu mereka tuh masih utuh sih sekarang, dan itu untuk kepentingan dari anak-anak sampai ada keputusan yang menyatakan untuk itu aja untuk kepentingan dari anak-anak dia melakukan itu.